Yang pertama ada mons pubis, yaitu berfungsi dalam seksualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau berhubungan seksual. Yang kedua ada labia majora atau mayora, berfungsi melindungi labia minora, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Yang ketiga ada labia minora yang berfungsi sebagai pelindung klitoris, uretra, dan vagina. Yang keempat ada klitoris yang berfungsi sebagai titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Yang kelima ada vestibul, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan cairan apabila terdapat rangsangan seksual yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan. Yang keenam ada perineum, yaitu berfungsi untuk mengontrol proses buang air besar dan kecil, menjaga aktivitas peristaltik tetap normal, dan fungsi seksual yang sehat setelah menjalani proses persalinan. Yang ketujuh ada uretra, yaitu berfungsi sebagai tempat keluarnya urin. Kedelapan ada prepuce, berfungsi untuk menutupi atau melindungi klitoris. Yang kesembilan ada pudendal cleft atau saraf pudendal, berfungsi untuk mengirimkan sensasi dari alat kelamin dan anus ke otak, mengendalikan otot sphincter yang akan membantu proses buang air besar dan kecil, mengatur ereksi klitoris, mengatur proses ejakulasi, dan menyuplai otot perineum dan dasar panggul. Yang ke-10 ada anus, yaitu berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Yang pertama ada uterin fundus, berfungsi untuk menyeimbangkan hormon selama kehamilan dan juga melindungi janin. Yang kedua ada tuba fallopi, yaitu berfungsi sebagai jalur ovum atau sel telur agar dapat melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada uterus atau rahim, yaitu berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi yang akan berkembang menjadi janin dan menahannya serta melindunginya sampai bayi yang siap untuk dilahirkan. Juga bertanggung jawab atas siklus menstruasi. Yang keempat ada ovarium, berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Yang kelima ada ovarium ligamen, yaitu berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim, menopang ovarium, membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Yang keenam ada fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan mengarahkannya ke tuba fallopi. Yang ketujuh ada endometrium, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Jika tidak, endometrium akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedelapan ada cervical canal, yaitu berfungsi sebagai jalur sperma masuk ke rahim, jalur darah menstruasi sebelum keluar dari vagina, membantu proses persalinan dan melindungi rahim dari benda-benda yang dimasukkan ke dalam vagina. Yang kesembilan ada myometrium, yaitu berfungsi memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses persalinan. Yang ke-10 ada perimetrium, yaitu berfungsi melindungi rahim serta mengikat rahim ke ligamen latum dan dasar panggul. Yang ke-11 ada serviks, yaitu berfungsi untuk memproduksi lendir rahim atau mukus, melindungi tubuh dari bakteri dan pintu masuk sperma ke dalam rahim. Yang terakhir ada vagina, yaitu berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika menstruasi serta jalannya bayi keluar saat proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Pertama ada penis yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Penis ada kepala penis dan lubang penisnya. Yang kedua ada skrotum, berfungsi sebagai pelindung testis dan mengatur suhu testis. Pertama ada ureter yang berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua ada vas deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis, mengangkut cairan seminal, mengatur aliran sperma dan cairan seminal, dan membantu proses ejakulasi. Yang ketiga ada ampula vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani dan penghasil sekresi. Yang keempat ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin yang akan dihasilkan oleh ginjal. Yang kelima ada vesikula seminalis, berfungsi untuk memindahkan cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Yang keenam ada
Kelenjar prostat berfungsi untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat Anda ejakulasi. Yang ketujuh ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Yang kedelapan ada uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Kesembilan ada jaringan erektil berfungsi untuk menjaga penis berkontraksi serta mengantarkan sperma saat berhubungan seksual. Yang kesepuluh ada epididymis berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang dihasilkan testis dan mematangkan sperma. Yang terakhir ada testis berfungsi untuk menghasilkan sperma, menghasilkan hormon testosteron dan berperan dalam mengatur fungsi reproduksi.